Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhamdani Ekayadi, NIM 0886161117 dari Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ Bandung. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer STSI 4205. Pada video ini saya akan menunjukkan perintah dasar pada command prompt atau CMD dan fungsinya secara singkat. Oke, untuk membuka CMD kita ada beberapa cara, tapi saya akan mencoba yang paling praktis, yaitu dengan menekan tombol logo window, kemudian mengetikkan CMD. Untuk membuka CMD atau prompt perintah sendiri, kita bisa buka atau jalankan sebagai administrator untuk akses yang lebih lengkap, tapi saya menggunakan akses biasa. Nah, di sini ada beberapa perintah yang akan kita coba sesuai dengan instruksi dari tugas. Yang pertama adalah cd. cd itu digunakan untuk mengubah direktori. Contohnya direktorinya di sini cuser Rizky Nur, saya coba ubah ke documents. Nah, di sini direktorinya sudah berubah ke documents. Untuk kembali ke direktori awal atau sebelumnya, kita gunakan kembali perintah cd ditambah dengan titik dan titik. Nah, di sini kita sudah kembali. Kemudian perintah selanjutnya adalah cls dan semua tampilan di command prompt menghilang. cls sendiri artinya clear the screen. Kemudian perintah selanjutnya adalah dir slash tanda tanya, digunakan untuk menampilkan bantuan opsi perintah dari dir. Di sini bisa kita press to continue. Oke, nah di sini kita bisa lihat bantuannya seperti apa aja. Seperti demikian. Kemudian ipconfig. Nah, ipconfig ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi IP dasar. Di situ kita bisa lihat info-infonya. Untuk lebih lengkap kita bisa pakai ipconfig / tanda tanya. Di sini untuk menampilkan bantuan lengkap dari ipconfig itu, bagaimana cara pakainya dan info apa aja yang ada di dalamnya. Selanjutnya nah, di sini ada cara-cara bagaimana menggunakan ipconfig dan perintah-perintahnya. Kita akan coba beberapa. Seperti ipconfig release. Ini gunanya untuk melepas alamat IP dari DHCP. Kemudian ada ipconfig renew. Gunanya adalah untuk memperbarui alamat IP dari DHCP. Kalau tadi untuk melepas, ini untuk memperbarui. Nah, di sini tidak ada yang bisa dilakukan karena tidak ada media yang tersambung. Selanjutnya display DNS, ipconfig display DNS. Ini untuk menampilkan cache dari DNS atau info cache dari DNS. Nah, cache ini bisa dihapus menggunakan ipconfig DNS. Nah, di sini terlihat kita sudah berhasil menghapus cache-nya. Kemudian yang berikutnya adalah register DNS. Fungsinya adalah untuk mendaftarkan ulang info DNS. Seperti ini.
saya bersihkan dulu menggunakan CLS. Kemudian fungsi berikutnya, perintah berikutnya, coba saya besarkan. Oke. Fungsi berikutnya adalah ping. Nah, ping ini berfungsi untuk menguji koneksi ke alamat atau host. Contohnya ping Google. Saya coba ping ke Google. Nah, hasil pingnya sudah keluar dan kita bisa lihat latensinya, minimum, maksimum, dan rata-ratanya ini. Kemudian fungsi berikutnya itu adalah netstat atau untuk menampilkan koneksi dan port jaringan yang ada di komputer. Di sini bisa kita lihat protokolnya TCP semua. Kita lanjut lagi ke fungsi berikutnya, yaitu tracer. Fungsinya adalah untuk melacak rute paket. Kemudian fungsi berikutnya itu ping. Fungsinya adalah untuk menampilkan rute dan kualitas koneksi. Saya coba kasih contoh ke Google. Ping Google. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat info rute dan kualitas koneksinya ketika kita mencoba menghubungi Google. Oke, tracingnya sudah komplit. Kita lanjut. Tadi sampai mana? Oke, yang kemudian adalah NS lookup. Fungsinya untuk mengecek info DNS. Nah, di sini kita akan masuk ke tampilan khusus seperti ini. Ketika kita coba lagi pakai yang ipconfig, dia nggak akan bisa karena tampilannya berbeda. Jadi saya coba NS lookup Google. Nah, di sini kita bisa lihat alamat DNS-nya ya, info DNS dari Google-nya. Ada server, alamat, dan lain-lain. Nah, untuk kembali atau keluar, kita tinggal ketikkan exit, kemudian enter. Dan kemudian kita akan kembali ke direktori awal. Yang selanjutnya adalah nets. Fungsinya untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan. Nah, sama seperti NS lookup, dia akan masuk ke tampilan khusus. Untuk kembali juga sama, tinggal ketikkan exit kemudian enter. Kemudian ada root. Root ini digunakan untuk melihat atau mengubah tabel routing. Di sini kita bisa lihat cara menggunakannya. Dan yang terakhir itu adalah net. Net ini digunakan untuk mengelola layanan, user atau resource jaringan. Nah, di sini saya coba pakai net user dan kita bisa lihat untuk desktop ini atau komputer yang saya gunakan, administratornya namanya ini dan default akunnya adalah WDA G utility akun dan tidak ada akun tamu. Nah, demikian beberapa contoh dari perintah dasar command prompt. Perintah-perintah tersebut tidak perlu menggunakan akses administrator karena saya di sini hanya melihat dan tidak mengubah program. Mengingat saya bukan dari Fakultas Sains dan Teknologi, jangan ragu untuk kritik bila ada kesalahan informasi atau kesalahan lain dalam video ini. Saya Rizky, terima kasih.